kabar sehat? Bu? Iya, alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa sekarang Bu Titik? Ya, ini biasa untuk Hmm. persiapan anak-anak untuk ke karir ke depan karena kebetulan saya selaku guru BK. Hmm. Anak-anak didik ya Bu? Iya, anak-anak peserta didik. Baik Bu Titik, terima kasih sudah hadir di sesi coaching kita kali ini Bu Titik ya. Dan selamat juga kemarin mendapatkan penghargaan ya Bu Titik ya. Penghargaan apa tuh namanya, Satya Lencana Karya Satya. Satya ya Iya, Bu iya. ya. Itu penghargaan apa tuh Bu Titik kalau boleh tahu? Itu kan penghargaan dari pemerintah di mana kita selaku pegawai itu oleh pemerintah pastinya yang dinilai, yang berdedikasi, yang mempunyai predikat pengabdian, kedisiplinan, kejujuran. Itu dalam tahapan setiap pegawai yang mendapatkan penghargaan seperti itu sebagai tahapan kerja, apakah itu 10 tahun, 20 tahun, dan sampai 30 tahun ke atas, itu insya Allah bagi PNS sebagai pegawai itu insya Allah kalau memenuhi apa yang saya sampaikan itu insya Allah akan mendapatkan penghargaan tersebut. Luar biasa Bu Titik ya. Apa namanya, dedikasinya di dunia pendidikan, terutama di SMK Negeri 2 Indramayu ini juga sudah diapresiasi gitu kan ya oleh pemerintah dengan penghargaan ini. Semoga bisa menular juga ke saya ya Bu ya. Ya, amin, Ya. amin. Nanti mohon bimbingannya ya Bu untuk bisa mendapatkan Ya, penghargaan ini. sama-sama. Oke, baik Bu Titik. Kita akan melaksanakan sesi coaching. Jadi coaching ini adalah proses memfasilitasi klien untuk mencapai tujuan, memperjelasnya, kemudian juga menentukan langkah-langkah terbaiknya, dan juga menemukan sumber daya yang diperlukan. Jadi nanti saya di sini akan menjadi pendengar gitu ya Bu, dan mendukung gitu apapun yang ingin dicapai oleh Bu Titik dalam kaitannya coaching ini. Nah, untuk tujuan coaching kita kali ini Bu, apakah Bu Titik memiliki tujuan yang ingin dicapai atau barangkali apa saja ya Bu Titik ya, apa ada kaitannya dengan prestasi yang telah Bu Titik capai tadi atau ada hal lain yang ingin disampaikan? Boleh kiranya Bu Titik sampaikan tujuan yang ingin Bu Titik capai. Sebenarnya tujuan dalam masalah coaching ini adalah diantaranya adalah kita itu harus pandai menemukan ide-ide baru. Di antara ide-ide baru itu diantaranya adalah bagaimana kita mampu mengatasi tantangan. Selanjutnya bagaimana kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan kita selaku PNS yang sudah mendapatkan suatu penghargaan dari pemerintah. Jadi pastinya kita mempunyai tujuan bagaimana kita itu bisa lebih meningkatkan dalam mengabdi, ya, dalam kesetiaan kita selaku pegawai, baik dalam kedisiplinan, kejujuran, dan dijadikan suatu model contoh PNS yang lain. Seperti itu, kurang lebih itu aja. Oke, baik. Kalau saya tangkap dari apa yang Ibu sampaikan tadi bahwa tujuan yang ingin dicapai ke depannya yaitu adalah ingin meningkatkan ya dalam mengabdi, kemudian juga meningkatkan kedisiplinan dan meningkatkan kinerja gitu ya Bu ya. Terutama di sekolah ini dan juga apa dalam arti luas juga gitu ya Bu ya. Insya Allah. Baik, oke, luar biasa Bu Titik. Nah, baik Bu Titik, tujuan yang ingin Bu Titik capai ini secara spesifiknya apa Bu? Tadi meningkatkan apa namanya, meningkatkan pengabdian gitu ya, kemudian kedisiplinan. Barangkali untuk tujuan spesifik yang ingin Bu Titik capainya apa? Pastinya kita selaku pegawai ya itu ya itu secara roh ya, maksudnya secara roh itu secara apa itu secara roh, secara spontan sebenarnya itu kita itu sudah menjiwai bahwa kita selaku pegawai itu adalah mengabdi. Bagaimana Ya. seseorang pegawai yang namanya mengabdi itu sebenarnya tanpa adanya disuruh, tanpa adanya diperintah, tanpa adanya dilihat oleh pimpinan atau tidak, itu tetap pengabdian itu sudah ada di jiwa kita.
Karena pengabdian itu adalah merupakan suatu seiring sejalan kita selaku pegawai tersebut, sehingga benar-benar pengabdian itu ya harus benar-benar kita terapkan. Dan selanjutnya bagaimana untuk meningkatkan kedisiplinan ya. Kalau kita mampu meningkatkan kedisiplinan karena kita kebetulan bekerja di lingkungan pendidikan, pasti kita berhadapan dengan peserta didik. Karena kita selaku pendidik atau selaku guru ya, pastinya kita berhadapan dengan peserta didik. Peserta didik ini pastinya mempunyai atau diberi kita yang namanya aturan atau tata tertib. Kalau peserta didik saja kita beri aturan tata tertibnya dan peserta didik mampu melaksanakan kedisiplinan, kenapa kita selaku yang memberikan suatu kedisiplinan malah justru kurang mampu? Malu dong. Maka dari situ bagaimana kita selaku seorang pegawai ya, apalagi sudah mendapatkan suatu penghargaan dari pemerintah tersebut, kita harus lebih meningkatkan lebih kedisiplinannya itu lebih di atas peserta didik. Karena apa? Kita selaku pendidik itu ada dijadikan suatu wadah cermin ya, wadah suatu contoh, wadah suatu motivasi pendorong baik bagi diri kita, teman-teman yang lain, terlebih kepada peserta didik kita sendiri. Itu kurang lebih Bu aja dulu. Ya. Baik, luar biasa Bu Titik ya. Jadi kalau boleh saya tangkap, tujuan spesifik yang ingin dicapai adalah ya, lebih lagi ya, lebih meningkatkan lagi untuk menjadi role model ya Bu ya, bagi peserta didik kita gitu, terutama kaitannya dengan kedisiplinan. Apakah betul begitu Bu Titik? Insya Allah begitu. Oke. Baik Bu Titik, kemudian nah Bu Titik, apakah tujuan yang ingin Bu Titik capai itu yaitu menjadi role model bagi peserta didik kita kaitannya dengan kedisiplinan ini sesuai, sejalan gitu dengan keyakinan yang Ibu miliki gitu? Ya pastinya sesuai, karena dari awal tadi sudah saya sampaikan bahwa kita selaku pegawai itu harus sudah mempunyai role atau tadi yang saya sebutkan roh itu artinya seiring sejalan dalam mengabdi tanpa pamrih ya, itu sudah secara otomatis pastinya kita harus seperti itu, lebih bahkan kalau bisa lebih meningkatkan, lebih ditingkatkan maksudnya seperti itu. Ya, baik Bu, luar biasa. Ini saya mohon izin ya Bu Titik ya, barangkali sesekali saya mencatat gitu hal-hal yang perlu saya catat ya. Oke. Kemudian Bu Titik, untuk saat sekarang ini gitu ya, kalau misalkan kalau kita kita kalibrasi gitu ya, dari skala 1 sampai 10 gitu ya. Nah, kaitannya dengan grafik misalnya. Iya, grafik. Kaitannya kalau misalnya 1 itu yang bawah gitu ya, yang skala bawahnya, kemudian 10 itu skala yang sempurnanya gitu. Ibu sebagai role model bagi peserta didik Ibu kaitannya dengan terutama dengan kedisiplinan ini, Ibu berada di level mana itu, Bu? Level 1 sampai 10 gitu. Kalau 10 itu yang sempurna, yang betul-betul role model yang sangat-sangat sempurna gitu menjadi peserta didik. Nah, sekarang ini Ibu berada di level mana? Kalau saya selaku pendidik ya, yang tadi memang dari awal sudah saya sampaikan ya, kita berupaya meningkatkan kedisiplinan, dan kedisiplinan itu karena kita buat dan itu untuk peserta didik, kita pun selaku pendidik atau pegawai itu juga pastinya mempunyai aturan juga. Pastinya kita harus lebih memberikan suatu model, memberikan suatu contoh teladan kepada siswa. Jadi harus lebih gitu kan. Nah, kalau memang ditanya tentang kaitannya dengan masalah skala ya seperti itu. Sekarang ini kondisinya Ibu di kalau memang 10 itu dikatakan suatu kesempurnaan, saya tidak berani, karena kesempurnaan itu milik Allah. Pasti kami memilih yang 9 ya Bu ya. Baik, itu tujuan yang ingin Ibu capai di tingkat yang 9 ya. Untuk itu tingkat tingkat tujuan yang ingin Ibu capai itu menjadi role model yang lebih baik bagi peserta didik Ibu kaitannya dengan kedisiplinan. Nah, sekarang situasinya Bu, Ibu misalkan mengukur diri Ibu untuk sekarang ini skalanya ada di tingkat berapa Ibu? Menurut
yang ibu Berarti rasakan gitu? Berarti kan sekitar antara 9 ke 10. 9 ke 10 sekarang Ya, ibu rasakan 9 itu. ke 10. Berarti yang ibu ingin ibu capai itu 10 gitu ya? 9 ke 10 aja. Nah sekarang ibu merasanya tingkat kedisiplinan yang ibu rasakan ini menjadi role model bagi siswa ini ada di level berapa sekarang di situasinya yang ibu rasakan? Sekitar 9 lah. Sekitar 9. Oh berarti sudah ini sudah mencapai tujuan ini ya Bu? Insya Allah. Karena contoh masalah kedisiplinan itu selaku pegawai itu kan banyak ya sebenarnya. Contoh masalah kehadiran sekalipun kita itu banyak tantangan di luar sana sebelum kita berangkat kerja, tapi kita tetap bagaimana kita selaku pegawai itu dari tantangan-tantangan itu kita laksanakan tanpa harus memakai jam kerja. Contoh, kalau jam kerja itu harus jam 7 kurang seperempat, berarti kita jam 7 kurang seperempat kita harus sudah nyampe di sekolah. Sedangkan segala kegiatan-kegiatan yang di luar pekerjaan kita tadi sebelum jam tersebut, mau tidak mau kondisi badan kita kayak apa, seperti sekarang ini kondisi badan saya sebenarnya kurang fit. Bahkan tadi sebelum hadir ke sekolah ya, itu pastinya banyak kegiatan-kegiatan untuk keluarga, contohnya mengantar ke sekolah, mengantar kontrol, itu kita harus pandai memanage waktu. Bagaimana waktu sekitar jam 6 sampai setengah 7 ini untuk keluarga, karena memang penting, baik mengantar masalah kontrol kesehatan. Terus setengah 7 sampai sebelum jam 7 atau 7 kurang seperempat kita bagaimana berjuang harus bisa sudah nyampe ke sekolah. Sehingga tadi alhamdulillah meskipun dalam kondisi seperti itu saya pribadi masih mampu ikut apel, sekalipun itu bukan tidak ada jadwal apel, itu diantaranya hanya suatu contoh kecil. Dan setiap hari pastinya ada jadwal atau tidak itu tetap hadir selama ini yang kami lakukan. Ya entah mau dinilai itu level berapa, tapi yang jelas selama ini selaku pegawai tidak pernah absen, berusaha tidak pernah absen, dan seandainya absen itu karena ada kendala, contoh karena cuti sakit atau karena sakit, itu pun pastinya kita memakai tata cara aturan yang ada di sekolah selaku pegawai, berarti harus izin ke pimpinan, berarti kan kita biar tidak menyalahi aturan, itu diantaranya. Hanya contoh ya, luar biasa Bu Titik ya. Jadi istilahnya walaupun jam kerja dimulai dari jam 7, tapi Bu Titik sudah melaksanakan aktivitas kaitannya dengan pekerjaan sebelum jam 7 itu ya. Baik Bu Titik, nah ini kembali lagi ke tadi tujuan yang Ibu Titik capai, yaitu menjadi role model terbaik bagi peserta didik ya. Salah satunya adalah role model dalam hal kedisiplinan. Nah menurut Bu Titik yang dimaksud dengan disiplin itu apa Bu Titik? Kalau boleh tahu. Disiplin itu pastinya kriteria disiplin menurut Bu Titik yang masuk kriteria disiplin itu yang bagaimana Bu Titik? Kriteria disiplin itu manakala bahwa yang namanya kedisiplinan itu berarti kita pastinya karena itu ada aturan kan, bukan ada aturan untuk dilanggar kan, bukan itu, namun ada aturan itu pastinya perlu kita laksanakan. Nah, kriteria diantaranya itu adalah melihat bagaimana datang, kan ada ya kriteria datang sebelum jam 7 ya. Kita datang sebelum jam 7 pastinya kita harus berusaha, kan itu ringan sebenarnya kalau kita sudah terbiasa gitu. Terus bisa memberikan suatu contoh, misalnya 3S ya. Kita tiap hari kita sudah melaksanakan di sini 3S. Namun 3S itu sendiri sebenarnya kalau menurut saya sendiri itu tidak hanya saat kita menjadi petugas atau jadwal 3S itu,
Namun bagaimana kita itu mampu mengimplementasikan tiap hari, memberikan suatu contoh teladan pada siswa-siswinya atau taruna-taruninya. Setiap hari kita itu harus bisa salam, senyum, sapa. Tidak hanya saat ada jadwal tersebut, namun bagaimana mengimplementasikan tiap hari. Itu baru 2. Nah, 3, pastinya kalau kita itu mendapatkan suatu jadwal belajar, jadwal mengajar, ya kita ya berusaha jangan sampai ada jam kosong meninggalkan siswa, karena peserta didik itu sendiri pastinya juga akan mampu menilai kita, karena kita sebagai role model, kita sebagai suatu teladan dulu itu semuanya, tidak hanya saya sebenarnya sebagai contoh. Pastinya mereka, saya dikasih aturan seperti ini, kenapa ya ini kok kosong misalnya. Nah, kalau kita selalu kosong misalnya, secara otomatis kita sudah tidak bisa menjadikan suatu model atau contoh bagi peserta didik. Maka dari itu bagaimanapun juga kita harus mampu, kalau itu ada jadwal mengajar, jadwal layanan ya, tentunya kita harus bisa tepat waktu atau jangan sampai meninggalkan jam kosong. Untuk sementara itu dulu. Oke, berarti kalau saya tangkap tadi kriteria kedisiplinan menurut Ibu Didik adalah yang pertama aturan yang perlu dilaksanakan ya Bu ya. Kemudian yang kedua menjadi contoh gitu. Jadi pekerjaan itu dilakukan bukan hanya karena jadwal yang sudah yang sudah yang sudah terjadwal gitu, tetapi ketika hal itu menjadi suatu hal yang baik bagi kita ya kita harus mampu mengimplementasikan tiap hari, tidak hanya sesuai dengan jadwalnya. Itu luar biasa sekali ya. Jadi di luar dari ketentuan yang sudah ditetapkan gitu. Jadi itu malah malah pengabdiannya betul-betul luar biasa gitu ya Bu ya. Jadi bukan karena takut, tapi karena memang itu hal baik yang perlu diimplementasikan gitu ya Bu. Kemudian yang ketiganya mengikuti jadwal pembelajaran yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya gitu ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali Bu Titi. Nah, kemudian untuk dapat menjalankan kriteria kedisiplinan Ibu yang tadi Ibu sampaikan tadi itu, apa perasaan yang perlu Ibu bangun gitu agar kriteria kedisiplinan yang Ibu sudah tetapkan tadi itu dapat Ibu jalankan dengan baik? Apa perasaan yang perlu Ibu bangun gitu? Kalau menurut saya ya Bu aja, kalau kita itu mau menerapkan kedisiplinan atau kita sudah melaksanakan kedisiplinan, kita itu tidak usah membangun perasaan, karena secara otomatis kalau kita itu sudah melaksanakan dan itu sudah menjadi roh tadi, tentunya kita sudah merasa nyaman. Perasaan kita sudah secara otomatis itu nyaman, karena apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan, itulah tugas kita, itulah pengabdian kita, itulah contoh model kita. Jadi kalau ditanya tentang perasaan, itu juga sudah satu, kecuali kalau di luar itu tentunya kita akan merasa perang batin karena kita tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, kan begitu Bu aja dulu. Oke. Baik, luar biasa Bu Titik ya. Jadi perasaan atau suasana yang Ibu bangun untuk dapat melaksanakan itu tuh adalah perasaan yang nyaman gitu ya. Iya. Tanpa rasa adanya nyaman, pastinya kita akan merasa terpaksa. Kalau kita merasa terpaksa, tentunya akan banyak hambatan-hambatan. Jadi diterapkan tentang merasa bahwa nyaman itu secara otomatis. Kalau kita buat nyaman itu secara otomatis, kalau kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, insya Allah dengan sendirinya Allah akan memberikan hati yang nyaman. Karena kita sudah melaksanakan sesuai kemampuan kita. Oke, baik, luar biasa Bu Titik. Nah Bu Titik, kalau boleh saya tahu Bu Titik ya, untuk dapat Bu Titik punya rasa nyaman itu tadi, apa yang Bu Titik lakukan? Apakah Ibu Titik pernah merasakan ketika bekerja gitu ya, pernah merasakan ketidaknyamanan gitu? Sebenarnya kalau kita itu sudah melaksanakan tugas seperti yang kita
tanamkan setiap hari ya. Untuk selaku pegawai kita pastinya akan ada rasa nyaman dengan sendirinya itu hadir pada diri kita ya. Nah, namun kalau untuk tidak nyaman itu namunnya akan ada ya. Misalnya adalah mohon maaf pihak-pihak ketiga yang kadang belum paham tentang diri kita, kadang misalnya seperti ya itu kan membuat kita kurang nyaman. Sedangkan kalau diri saya pribadi selaku pegawai tidak pernah ya berusaha, tidak pernah ikut menjadi pihak-pihak ketiga. Karena apa? Saya memfokuskan selaku pegawai saja kadang kita itu sudah berat ya Mbak. Arti berat di sini tuh bukan saya tuh menjadi pegawai itu merasa terpaksa, bukan itu. Arti berat itu apa? Manakala saya nanti melanggar peraturan ya, atau kurang pandai mengabdi, itu kan berarti itu merupakan suatu kendala. Maka sampai tidak ada waktu untuk ini. Jadi kamu bekerja, saya juga bekerja. Yuk kita fokus-fokus sama-sama bekerja. Andai kata kita itu ada sesuatu hal yang harus suatu hal yang kurang cocok, yuk kita empat mata, yuk kita musyawarah. Nggak usah seperti artinya kita lebih mendewasakan diri gitu aja lah. Seperti itu. Kalau untuk masalah pekerjaan, insya Allah. Jadi kalau untuk pekerjaan, Bu Titik akan selalu memunculkan suasana nyaman itu ya jelas dalam diri Bu Titik gitu. Adapun kalau misalnya ada pihak-pihak yang mengganggu ketidaknyamanan Ibu, maka yang perlu Ibu lakukan adalah kembali fokus untuk bisa nyaman gitu. Fokus pada pekerjaan yang ingin Ibu lakukan gitu kan ya. Dan kemudian kalau gangguan tersebut dirasa kemudian mengganggu ketidaknyamanan Ibu, maka Ibu akan meminta pihak yang telah mengganggu Ibu itu untuk kita bicara empat mata. Iya, bermusyawarah. Diadakan gitu suatu agar kenyamanan yang Ibu rasakan itu tidak terganggu, karena memang seandainya ada hambatan seperti itu, cara mengantisipasinya, cara mengantisipasi atau mencari jalan solusi ya, seperti itu. Oke, baik Bu Titik. Nah, kalau boleh saya tahu ya Bu ya, untuk Ibu dapat merasakan kenyamanan selain berarti untuk kenyamanan ini itu hal yang utama ya Bu ya. Nah, kemudian apakah ada hambatan Ibu yang Ibu jalankan selama ini gitu? Apa dalam kaitannya untuk mencapai tujuan Ibu tadi, yaitu untuk meningkatkan kedisiplinan atau menjadi role model bagi peserta didik kaitannya dengan kedisiplinan? Apakah Ibu pernah mengalami hambatan untuk itu? Ya, sebenarnya tadi sudah terjawab ya itu aja dulu. Iya. Baik. Manakala kita itu mendapatkan suatu kendala seperti yang saya sampaikan tadi, kendalanya apa yang tadi sudah saya sampaikan, ya berarti kita harus bisa melakukan suatu mufakat, bermusyawarah kan begitu kan. Seandainya kendalanya tadi seperti itu. Iya. Oke. Berarti hambatannya adalah hambatan yang tadi ya, yang dari pihak ketiga tadi yang mengganggu kenyamanan. Apakah ada hambatan lain Bu selain itu? Hambatan lain sebenarnya kita itu kan sebenarnya selaku pegawai ya, sekarang kan harus dituntut harus pandai menguasai segalanya. Ya dalam hal ini kan pastinya kita kalau memang kita harus mampu menguasai segalanya. Banyak kan sekarang itu sistem-sistem yang itu kita ya tentunya harus saling belajar. Seperti di SMK kita, di sekolah kita itu kan sering diadakan suatu sosialisasi ya, setiap kali ada suatu program atau ini untuk mengisi sistem baru, udah bagus ya, udah diadakan suatu sosialisasi, udah saling membantu. Kalau kita kurang paham ya berarti kita harus belajar dari teman-teman kan begitu, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Oke, berarti hambatannya adalah yang adanya sistem-sistem baru ya itu yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi. Apakah betul begitu? Sebenarnya bukan suatu hambatan kan. Tadi kan Bu Aja dulu menanyakan
seandainya ada seperti itu, lah di sini kan hanya memberikan suatu contoh model, bahwa contoh model itu setiap kali ada sistem-sistem baru seperti itu kan, sekolah kita sendiri sudah memberikan suatu Sosialisasi. kemudahan. Jadi kan nggak ada hambatan kan? Iya. Ya kan seperti itu, karena kalau tanpa diadakan suatu sosialisasi berarti akan ada hambatan. Dan sekolah kan lingkungan kita sudah paham bahwa guru-guru, PNS atau karyawan yang lain setiap kali ada sistem-sistem baru itu kan biar semuanya itu mumpuni, biar semuanya itu menguasai, biar semuanya itu mampu, maka kan diadakan suatu proses sosialisasi. Dari proses sosialisasi itu manakala kita sudah kurang mampu, kita harus saling berkoordinasi, berkolaborasi, diadakan suatu seperti ini, coaching ya, seperti dengan teman-teman sejawat lainnya, sehingga itu semuanya akan mendapatkan suatu ilmu pengetahuan yang baru. Oke, luar biasa Bu Titik. Jadi mungkin ini bukan dikatakan hambatan, hanya mungkin kaitannya dengan role model yang kedisiplinan tadi, yang kaitannya dengan kriteria disiplin tadi ya Bu ya, yaitu salah satunya adalah memenuhi jadwal mengajar. Mungkin ada sedikit tantangan di situ gitu ya Bu ya, kaitannya ketika sekolah di sisi lain ada jadwal harus mensosialisasikan gitu, yang kemudian berbentrokan dengan jadwal mengajar gitu ya Bu ya. Gitu mungkin, tapi itu ketika untuk demi kembali lagi itu kan demi peningkatan mutu dari peserta didik kita juga gitu ya Bu ya, gitu ya mungkin yang saya bisa tangkap ya Bu. Jadi mungkin ini bukan hambatan, tapi mungkin untuk dapat memenuhi kriteria disiplin tadi itu ada sedikit yang harus dikorbankan gitu ya mungkin ya Bu. Bukan mengorbankan, maksudnya itu ketika ada jadwal mengajar, artinya kemudian ada jadwal sosialisasi, jadi harus memilih di antara keduanya, dan tidak mungkin untuk memilih dua-duanya di waktu yang bersamaan gitu ya Bu ya. Selama ini setiap kali seperti itu pasti kita sudah mengantisipasi Bu Ajeng. Contoh seandainya ada suatu sosialisasi semacam itu, dan kita pas terbentur dengan adanya suatu jadwal layanan, meskipun jadwal layanan di BK itu hanya sebentar, hanya 45 menit, kita kan bisa memberikan suatu tugas kepada anak, dan tugas itu langsung harus dikirim via WA, sehingga anak akan termotivasi, dan saat jam pelajaran kita yang hanya 45 menit atau 1 jam itu benar-benar itu dimanfaatkan anak untuk mengerjakan, sehingga anak tidak akan ada yang merasa rugi di kelas, sehingga semuanya fokus mengerjakan dan mengirim tugas masing-masing melalui via WA di nomor saya langsung, seperti itu. Oke ya, baik, luar biasa. Berarti hambatan yang mungkin, artinya setiap ada hambatan, bagaimana sih kita itu bisa mengantisipasi hambatan tanpa harus mengorbankan satu dengan yang lain. Ya, gitu. Baik ya, luar biasa Bu Titik. Jadi kaitannya dengan hambatan untuk dapat memenuhi kriteria kedisiplinan itu hanya satu berarti ya Bu, yaitu kaitannya dengan adanya pihak ketiga aja yang mengganggu kenyamanan dari kita saat bekerja ya Bu Titik ya. Adapun kaitannya dengan teknis-teknis yang tadi itu justru malah memperkuat gitu ya kedisiplinan yang ingin Ibu tingkatkan atau Ibu ingin capai lebih baik gitu ya. Baik Bu Titik, kemudian apa nih Bu tandanya bahwa kriteria kedisiplinan yang Ibu tadi sudah sampaikan kepada saya itu tercapai gitu? Tandanya apa Bu? Kalau boleh saya tanya. Perlu saya luruskan, tanda untuk diri kita sendiri atau tanda untuk si peserta didik ya? Tandanya untuk Ibu sendiri. Tandanya apa? Bahwa saya itu sudah memenuhi nih tujuan yang ingin saya capai, yaitu menjadi role model bagi peserta didik saya. Kaitannya dengan kedisiplinan itu sudah tercapai Ibu tuh. Nah, itu tandanya apa yang bisa Ibu jadikan tanda bahwa saya sudah memenuhi tujuan itu gitu? Ya, tandanya kita tadi kan sebenarnya di dalam kedisiplinan itu tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam kedisiplinan itu pastinya ada aturan secara tertulis, ya, hitam di atas putih. Kalau hitam di atas putih itu kan bisa kita baca, ya. Contoh yang mudah yang tadi sudah saya singgung,
seorang PNS itu harus bekerja kalau di provinsi kan 5 hari kerja, yaitu dari hari Senin sampai Jumat, kan begitu. Nah, kalau di sebelah kita sendiri juga mempunyai aturan, yaitu jam 7 kurang seperempat sudah harus hadir. Kita pastinya berupaya. Sudahkah kita itu selama Senin sampai Jumat itu hadir terus? Alhamdulillah. Selama ini saya Senin sampai Jumat ya hadir terus. Oke, hadir selalu ya, Bu. Hadir selalu. Terus kedua, ya kita berusaha sudah berangkat sesuai dengan aturan tata tertib yang ada di sekolah. Nah, itu kan sudah merupakan suatu apa ya? Sesuai dengan pertanyaan Gajah Lulu tadi apa? Tandanya, buktinya kan sudah membuktikan karena kita berjalan ini kan sesuai dengan aturan. Dengan aturan itu kan kita bisa membaca. Oh, dengan seperti ini, aturan seperti ini 5 hari kerja, sudahkah saya itu melaksanakan 5 hari kerja? Kalau sudah kan berarti sudah ada tandanya. Kalau saya 5 hari kerja. Seperti itu. Oke, baik, luar biasa. Jadi tandanya adalah dengan melaksanakan sesuai dengan hari kerja gitu ya, Bu ya. Iya, itu kalau dilihat dari tanda itu. Tanda itu kedisiplinan kehadiran ya, Bu. Oke, Bu, kemudian untuk dapat memenuhi tujuan yang ingin Ibu capai tadi itu, ya, apa tuh, Bu, langkah-langkah yang Ibu tempuh gitu, kalau boleh saya tahu? Langkah-langkahnya untuk mencapai tujuan yaitu menjadi role model bagi peserta didik kaitannya dengan kedisiplinan. Apa, Bu, langkah-langkah yang Ibu lakukan gitu? Langkah-langkah yang pertama ya pastinya kita berusaha maksimal mungkin semampu kita selaku pegawai itu mentaati apa yang menjadi aturan tata tertib selaku pegawai yang telah diterapkan. Ya. Kemudian apa lagi? Dari aturan tersebut kita juga berusaha semampu mungkin kita melaksanakan ya, tugas tanggung jawab kita sesuai tupoksi kita masing-masing. Kemudian apa lagi? Selanjutnya kalau kita itu sudah melaksanakan sesuai dengan langkah kedisiplinan yang sesuai aturan, yang selanjutnya kita bisa menjadikan suatu contoh kepada anak. Ya. Jangan berani kita memberikan suatu contoh kepada anak kalau kita sendiri belum mampu melaksanakan, kan begitu. Kita mampu memberikan suatu contoh model, itu kita harus bisa melaksanakan terlebih dahulu, bukan? Oke. Ada lagi kah, Bu, langkah lainnya? Ya, langkah selanjutnya kita pastinya dengan cara seperti itu kita bisa memotivasi diri kita atau mendorong diri kita sendiri maupun teman lain, kan seperti itu, maupun peserta didik. Baik, oke, Bu. Terus sebagai catatan saja, kita selaku pegawai itu dalam kondisi kita tuh kayak apa, kedisiplinan itu harus kita terapkan. Jangan sampai kedisiplinan itu kita terapkan karena kita hanya mendapatkan suatu tambahan pekerjaan. Namun saat kita tidak mendapatkan tambahan pekerjaan, kita langsung sudah tidak menerapkan kedisiplinan. Itu namanya kalau menurut saya itu belum disiplin. Baik, kalau luar biasa Bu Titik, kalau boleh saya tangkap tadi langkah-langkahnya yang Bu Titik lakukan untuk dapat mencapai tujuan yang ingin Bu Titik capai, yaitu pertama mentaati aturan atau tata tertib, terutama sebagai pegawai gitu ya Bu ya. Kemudian yang keduanya berusaha semaksimal mungkin melaksanakan tupoksi masing-masing. Kemudian yang ketiganya melaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi
apa ini ya tupoksi dari ibu dengan memberi contoh kepada peserta didik. Jadi istilahnya tuh kalau kita mau menjadi contoh kepada peserta didik, maka kita harus melaksanakan dulu iya. apa yang mau dicontohkan kepada peserta didik. Apakah betul begitu ya? Kemudian sebagai catatannya tadi bahwa apapun bentuk kedisiplinan itu kembali kepada niat gitu ya Bu ya. Niat kita itu untuk untuk karena takut dengan peraturan atau enggak, tapi sebaiknya didasarkan pada karena memang itu yang harus kita lakukan gitu ya Bu. Bukan karena apapun gitu ya. Karena memang itulah sejatinya tugas yang kita harus laksanakan gitu, dan menjadi contoh bagi yang lainnya gitu. Bukan karena hal yang lainnya gitu ya Bu. Baik, oke, luar biasa Bu Titik. Nah, Bu Titik kemudian untuk dapat membuat langkah-langkah tadi tuh, menyusun langkah-langkah itu, sumber daya apa yang Bu Titik diperlukan gitu? Ya SDM-nya dong. Iya, SDM-nya apa yang Bu Titik perlukan gitu, sumber dayanya. Maksudnya untuk mentaati aturan tata tertib tadi, apa yang Bu Titik perlukan di situ? Apakah jadwal atau apa gitu? Jadi sumber daya itu tidak harus manusia Bu Titik, tapi bisa juga alat atau ya itu tadi belum saya gitu. tambahkan ya. Artinya kan kita itu langsung yang namanya guru itu langsung pada diri peserta didik. Artinya adalah SDM-nya, sarana prasarana itu kan juga harus ada dukungan juga. Tanpa adanya suatu sarana prasarana, kalau boleh tahu bisa spesifik sarana prasarana yang dibutuhkan Bu Titik untuk mencapai tujuan itu apa? Sarana prasarana yang saya butuhkan untuk masalah kaitannya dengan itu ada di antaranya kita selaku guru BK atau kaitannya dengan langkah-langkah tadi yang Ibu sampaikan, yaitu pertama mentaati aturan, tata tertib sebagai pegawai, kemudian berusaha semaksimal mungkin melaksanakan tupoksi gitu kan, kemudian juga menjadi contoh bagi murid, maka kita harus melakukan apa yang ingin murid contoh gitu, kita lakukan terlebih dahulu itu. Nah, langkah-langkah tadi itu tuh kemudian memotivasi diri juga, diri kita dan teman yang lain. Nah, langkah-langkah tadi itu tuh apa yang sumber daya apa yang Ibu perlukan gitu, bisa kaitannya dengan kemampuan atau pelatihan yang Ibu ingin lakukan, bisa kaitannya dengan sarana prasarana yang Ibu butuhkan gitu. Itu sumber daya. Oh iya, kalau masalah berkaitan dengan masalah pelatihan kita itu selaku guru pastinya ya sudah ada suatu pelatihan ya, misalnya workshop, misalnya artinya seminar ya, itu kan bisa untuk meningkatkan bagaimana kinerja atau kedisiplinan kita, itu guru BK juga ada. Selanjutnya saya tambahkan lagi yang berkaitan dengan bagaimana pelayanan anak, contoh kepada anak, itu kan juga banyak trik-triknya ya, trik-trik atau metode-metode ya dalam workshop dan seminar tersebut. Nah, dan masih banyak lagi pastinya. Dan selanjutnya yang berkaitan dengan sarana-sarana lain ya, itu pastinya lingkungan sekolah itu juga sangat mendukung. Tanpa adanya sarana prasarana sekolah yang kurang mendukung, ya pastinya kita juga kurang mampu juga kan, tidak hanya diri kita saja, namun tanpa adanya suatu dukungan di sekitar kita, kita pun juga kurang mampu kalau kita hanya berpijak kaki sendiri. Oke, baik, luar biasa Bu Titik. Nah, kemudian untuk tadi disampaikan sumber dayanya ya Bu, juga tentang pelatihan seminar dan sebagainya, kemudian juga lingkungan sekolah yang mendukung gitu ya Bu ya. Nah, kemudian untuk dapat melaksanakan langkah-langkah tadi yang Ibu sampaikan tadi itu, apakah perlu perlu orang lain untuk ada memerlukan orang lain untuk membantu Ibu, atau apakah Ibu bisa sendiri gitu? Apakah ada orang lain yang bisa Ibu hubungi gitu, yang bisa Ibu jadikan partner gitu? Maaf, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita itu di dalam bekerja, di dalam hidup, di dalam bekerja, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita tuh tidak bisa berpijak dengan kaki kita sendiri. Oke, iya. Ya, itu ya. Iya. Maka dari itu kan kita perlunya adanya suatu kolaborasi, koordinasi ya,
dengan adanya suatu kolaborasi, koordinasi itu kan berarti kita itu sudah mengadakan suatu kerjasama seperti itu. Oke, nanti apa namanya tetap ada kolaborasi Ya untuk jelas, menjalankan langkah jelas itu. tidak mungkin kita berpijak dengan kaki kita sendiri. Oke, baik Bu Titik, luar biasa. Nah kemudian Bu Titik apa namanya apabila tujuan yang Bu Titik ingin capai tadi itu berhasil Bu Titik capai gitu ya. Nah kalau boleh tahu Bu, apa dampaknya Bu yang bisa Ibu rasakan apabila tujuannya tadi tercapai? Itu menjadi role model bagi peserta didik kaitannya dengan kedisiplinan. Ya kalau kita itu sudah merasa bahwa diri kita itu merasa tercapai, apa sih perasaan kita kan kita mungkin kalau sesuatu yang kita sudah berusaha, ya kita kerja sudah berusaha dan itu kok sudah sesuai, tentunya kita akan merasakan suatu kebanggaan, kepuasan, ya. Namun bukan berarti kebanggaan, kepuasan itu merupakan suatu kesombongan, bukan, beda. Ya, itu akan ada suatu kepuasan. Beda dengan yang belum berhasil, itu tentu masih ada suatu tantangan, masih ada suatu apa ya, perang batin begitu. Namun kalau kita itu sudah merasa seperti itu, ada suatu kepuasan dan kenyamanan tersendiri pasti. Oke, baik, luar biasa Bu Titik. Nah, baik Bu Titik, kita sudah sampai di penghujung sesi coaching kita kali ini ya Bu Titik ya. Nah, apa nih kesimpulan dari perbincangan kita yang bisa Bu Titik tarik dari kesimpulan kita ini, dari perbincangan kita ini? Dari kesimpulan apa yang kita pakai atau dari perbincangan kita dari awal sampai akhir tadi ya Bu Haja Lulu, Ya. sebenarnya banyak sekali ya bagaimana kita itu harus mempunyai ide-ide, bagaimana kita harus mempunyai tujuan, ya kan, seperti itu. Dan dalam masalah tujuan-tujuan itu tadi apa sih diantaranya adalah meningkatkan pengabdian, kedisiplinan, ya. Karena itu sudah merupakan suatu roh kita selaku pegawai adalah kedisiplinan, pengabdian, kejujuran itu banyak sekali ya. Itu jadilah kita itu seorang pegawai yang tanpa pamrih, kita harus melaksanakan tugas kita selaku pegawai sesuai kemampuan kita sehingga kita di dalam bekerja, di dalam melaksanakan amanah dari Allah atau pemerintah, kita itu akan merasakan suatu kenyamanan dan kepuasan tersendiri. Oke, luar biasa Bu Titik. Nah Bu Titik, untuk dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai tadi itu ya, apa nih satu langkah yang akan Ibu Titik lakukan nih setelah perbincangan kita kali ini? Action plan-nya gitu, apa ya, action plan pertama gitu. Ya itu lebih memotivasi diri, Ya Bu Titik ya. mendorong ya, dan punya tujuan untuk lebih meningkatkan. Nah pastinya gitu. Kita harus lebih, jangan merasa puas kalau kita merasa puas kita berarti berhenti. Jadi kita merasa belum puas dalam arti berarti kita tidak meningkatkan kedisiplinan dong. Kalau kita udah merasa puas sampai di titik itu, kita nggak akan ada suatu motivasi, nggak akan ada suatu dorongan lagi. Maka kita harus lebih meningkatkan motivasi, dorongan ya kepada kita untuk lebih meningkatkan kedisiplinan, pengabdian dan kejujuran tadi selaku pegawai. Oke, baik Titik, luar biasa ya Bu Titik ya. Nah kita sudah berada di penghujung sesi coaching kita kali ini. Terima kasih atas kesediaan Bu Titik untuk hadir di sini Bu Titik. Saya mau minta umpan balik dari Bu Titik nih kaitannya dengan proses coaching yang saya lakukan Bu Titik. Bagaimana perasaan Bu Titik setelah melaksanakan proses coaching yang telah saya lakukan ini tadi Bu Titik? Alhamdulillah itu aja dulu. Dengan adanya suatu proses coaching ini pastinya kita mendapatkan suatu lebih wawasan, ilmu, ya, pengetahuan, dan kita bisa lebih mampu berkomunikasi, kita mampu memberikan suatu ide-ide cemerlang, kita mampu lebih memberikan suatu motivasi, gebrakan, dorongan kita biar kita itu lebih mempunyai energi lebih.
Oke, baik Bu Titik, luar biasa. Terima kasih atas feedback yang telah Bu Titik berikan pada sesi coaching kita kali ini. Baik, kami ucapkan terima kasih Bu Titik. Semoga apa yang telah kita lakukan di sesi coaching kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan terutama juga untuk saya ya. Saya banyak sekali bertambah ilmu saya gitu dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Titik tadi, dan memberikan pencerahan yang sangat luar biasa kepada saya gitu, kaitannya dengan tugas saya juga sebagai guru gitu ya Bu Titik ya. Oke, terima kasih Bu Titik. Sekian dari saya untuk sesi coaching kita ini. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan sesi coaching berikutnya ya Bu Titik. Amin, dengan senang hati insya Allah. Oke, ya, terima kasih Bu Titik. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.